Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Fabiola Diandra dari Neural Technologies Indonesia. Jadi hari ini kita akan membahas mengenai pemeriksaan kesehatan. Seperti yang kita tahu bahwa kesehatan itu merupakan kondisi fisik, mental, dan sosial yang memungkinkan seseorang untuk hidup secara produktif, bukan hanya terbebas dari penyakit. Nah, kewajiban pemeriksaan kesehatan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 Pasal 8 disebutkan bahwa pengurus perusahaan itu memang wajib memeriksakan tenaga kerjanya baik secara fisik, mental, maupun kemampuan bekerja yang dilakukan dengan pemeriksaan kesehatan sebelum penempatan kerja dan pemeriksaan kesehatan berkala. Di samping itu, upaya kesehatan kerja dilakukan untuk melindungi pekerja dan orang-orang yang ada di tempat kerja agar tetap sehat dan terbebas dari gangguan kesehatan akibat pekerjaan. Ada 5 jenis upaya kesehatan kerja. Yang pertama itu promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan paliatif. Berdasarkan pasal 233 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 Ayat 1 disebutkan bahwa upaya promotif dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama itu identifikasi risiko atau bahaya dan masalah kesehatan. Lalu yang kedua peningkatan pengetahuan kesehatan dan faktor risiko kesehatan. Yang ketiga pembudayaan perilaku hidup bersih dan sehat. Yang keempat pembudayaan mengenai keselamatan dan kesehatan kerja. Yang kelima pemenuhan gizi seimbang. Dan yang terakhir adalah peningkatan kesehatan fisik, jiwa, serta kesehatan reproduksi. Selanjutnya, upaya preventif dilakukan dengan pencegahan penyakit akibat kerja dan pencegahan penyakit lainnya di tempat kerja, yang beberapa di antaranya dilakukan melalui pemenuhan persyaratan kesehatan lingkungan kerja dan yang kedua adalah pemeriksaan kesehatan. Selanjutnya adalah upaya kuratif yang dapat dilakukan melalui yang pertama, pertolongan pertama pada cedera dan kejadian sakit yang terjadi di tempat kerja. Lalu yang kedua itu diagnosa dan tata laksana penyakit menular, penyakit tidak menular, ataupun penyakit lainnya yang diakibatkan karena pekerjaan. Dan yang terakhir itu adalah penanganan kasus kegawat daruratan medik atau rujukan. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Nana. Oke, terima kasih Kak Feby. Untuk upaya berikutnya adalah upaya rehabilitatif. Upaya rehabilitatif adalah upaya pemulihan tenaga kerja setelah mengalami kecelakaan kerja maupun penyakit akibat kerja. Upaya rehabilitatif ini terbagi menjadi dua, itu ada pemulihan medis dan pemulihan kerja. Untuk pemulihan medis itu menyesuaikan lagi dengan kondisi medis si tenaga kerja tersebut. Sedangkan untuk pemulihan kerja itu adalah program pengembalian kerja tenaga kerja yang sakit yang disesuaikan berdasarkan standar maupun undang-undang yang berlaku. Untuk upaya berikutnya ada upaya paliatif. Upaya paliatif ini adalah pelayanan kesehatan untuk meningkatkan kualitas hidup dari pekerja yang mengalami penyakit kronis ataupun penyakit yang dapat mengancam jiwa dan raganya pekerja tersebut yang disebabkan oleh kecelakaan kerja maupun penyakit akibat kerja. Untuk upaya paliatif ini tidak bersifat menyembuhkan tetapi hanya untuk mengurangi rasa sakit dari gejala penyakitnya serta pemberian dukungan secara psikologis. Jenis pemeriksaan kesehatan dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama ada pemeriksaan sebelum bekerja, lalu yang kedua ada pemeriksaan berkala, dan yang ketiga ada pemeriksaan khusus. Pemeriksaan sebelum bekerja adalah pemeriksaan kesehatan oleh dokter terhadap calon pekerja baru untuk memastikan apakah pekerja baru tersebut dalam keadaan sehat, tidak memiliki penyakit menular, dan dapat bekerja dengan baik. Lalu yang kedua itu ada pemeriksaan berkala. Itu dilakukan secara rutin yang dimana bertujuan untuk mengukur dampak dari pekerjaan si pekerja tersebut terhadap kesehatan pekerja. Lalu yang terakhir ada pemeriksaan khusus yang dimana apabila diduga pekerja memiliki penyakit itu dilakukan pemeriksaan khusus tersebut. Oke, selanjutnya kapan sih harus dilakukan ketiga jenis pemeriksaan tersebut? Yang pertama, pemeriksaan sebelum bekerja. Itu pastinya dilakukan sebelum pekerja memasuki lingkungan kerja, yang bertujuan agar pekerja itu dalam keadaan sehat dan tidak memiliki penyakit penular. Lalu yang kedua, pemeriksaan berkala minimal dilakukan 1 tahun sekali oleh seluruh pekerja yang ada di lingkungan pekerjaan tersebut. Lalu yang ketiga, itu adalah pemeriksaan khusus, yang dimana dengan kondisi pekerja sebagai berikut. Itu ada pasca kecelakaan kurang lebih 2 minggu untuk waktu pemulihannya. Lalu yang kedua, pekerja dengan umur lebih dari 40 tahun, pekerja wanita, pekerja disabilitas, dan pekerja muda yang memiliki gangguan kesehatan. Dan apa saja sih yang diperiksa saat pemeriksaan kesehatan?
kesehatan, untuk pemeriksaan awal biasanya dilakukan pemeriksaan fisik lengkap, pemeriksaan jasmani, rongsen paru, serta lab rutin. Lalu untuk pemeriksaan berkala masih sama seperti pemeriksaan awal, hanya saja ditambahkan dengan kebutuhan medis khusus di lingkungan pekerjaannya. Contoh, di industri pertambangan, biasanya dilakukan pemeriksaan lengkap dan ditambahkan dengan pemeriksaan treadmill sesuai dengan usia, serta disesuaikan lagi dengan risiko bahaya di lingkungan pertambangan. Lalu yang kedua, di industri tata boga biasanya dilakukan pengecekan penyakit menular, biasanya itu seperti TBC, tipes, dan hepatitis yang biasa dilakukan 6 bulan sekali. Nah, setelah ini akan ada video demonstrasi pendataan pemeriksaan kesehatan karyawan dari Jaslik KSE. Pengisian dari hasil medical check up langsung di sistem. Contohnya ini yang pertama ada hematologi darah, misal kita tulis normal. Lalu kita lanjutkan gula darah puasa, kita tulis angka 90. Di sini bisa langsung terisi dari status range-nya, itu di normal. Ini juga bisa ditentukan masing-masing, normal, tidak normal, di atas atau di bawah, sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Contoh SGOT-nya kita masukkan angka 40, sama range-nya langsung terganti, SGPT-nya misalkan kita buat 60. Di sini ternyata dia berada di range danger ataupun tidak normal. Dan seterusnya hingga keseluruhan nilai terisi dengan baik. Ketika seluruh penilaian sudah terisi dengan baik, kita bisa kembali ke atas, kita bisa mengisi untuk resultnya, disesuaikan apakah fit with note, atau unfit. Biasanya yang memberikan result ini adalah dokter perusahaan, contohnya misalkan kita pilih fit with note, dengan kita tambahkan note-nya monitoring lanjutan. Kalau sudah, bisa di-save, lalu dari dokter perusahaan bisa validate hasil dari keseluruhan medical check-up ini jika sudah sesuai. Akan dicontohkan pengisian dari hasil medical check up langsung di sistem. Contohnya ini yang pertama ada hematologi darah, misal kita tulis normal. Lalu kita lanjutkan gula darah puasa, kita tulis angka 90. Di sini bisa langsung terisi dari status range-nya, itu di normal. Ini juga bisa ditentukan masing-masing, normal, tidak normal, di atas atau di bawah, sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Contoh SGOT-nya kita masukkan angka 40, sama range-nya langsung terganti, SGPT-nya misalkan kita buat 60. Di sini ternyata dia berada di range danger ataupun tidak normal. Dan seterusnya hingga keseluruhan nilai terisi dengan baik. Ketika seluruh penilaian sudah terisi dengan baik, kita bisa kembali ke atas, kita bisa mengisi untuk resultnya, disesuaikan apakah fit with note, atau unfit. Biasanya yang memberikan result ini adalah dokter perusahaan, contohnya misalkan kita pilih fit with note, dengan kita tambahkan note-nya monitoring lanjutan. Kalau sudah, bisa di-save, lalu dari dokter perusahaan bisa validate hasil dari keseluruhan medical check-up ini jika sudah sesuai. Nah, sekian pembahasan terkait pemeriksaan kesehatan. Sampai ketemu lagi. Dadah!